Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Rinaldi. Saya dari Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang DDBMS atau Distributed Database Management System, atau yang diterjemahkan adalah database yang terdistribusi dari sistemnya. DDBMS adalah sebuah database yang diatur oleh sebuah database management system atau DBMS yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer dan juga maupun dari beberapa lokasi dengan terkoneksinya pada sebuah jaringan. Latar belakang pengembangan sistem basis data ini adalah karena sesuatu yang keinginan untuk menyatukan data operasional dari suatu organisasi dan pengaksesan data yang terkontrol ataupun terdistribusi dengan baik. Integrasi data dan terkontrol data dapat diimplementasikan pada bentuk data tersentralisasi. DDBMS ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, kumpulan dari data logik yang digunakan bersama-sama. Data dibagi menjadi beberapa fragmen. Fragmen mungkin mempunyai kopi atau replikanya. Dan fragmen atau replikanya juga dapat dialokasikan pada yang membutuhkan atau yang akan digunakan. Setiap site berhubungan dengan jaringan komunikasi. Data pada masing-masing file, data masing-masing site di bawah pengawasan DBMS langsung. DBMS pada masing-masing site dapat mengatasi aplikasi lokal secara otonomi. Ada dua aspek penting dari DDB ini. Yang pertama ada distribusi pastinya. Distribusi yaitu jadi data tidak akan disimpan pada tempat prosesor yang sama, sehingga DDB ini dapat dibedakan dari database tunggal maupun sentralisasi. Yang kedua ada korelasi logika. Data memiliki properti yang berhubungan sehingga DDB dapat dibedakan dari sekumpulan database lokal atau file yang disimpan pada tempat yang berbeda pada jaringan komputer. Selanjutnya ada konfigurasi dari dari jaringan DDMS. Yang pertama ada fully connected network. Jadi keuntungannya, jika salah satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan. Tapi walaupun biayanya mahal, jadi untuk kerugiannya atau minusnya, kontrol manajemen tidak terjamin. Lalu ada partially connected network. Partially connected network ini keuntungannya reliability-nya rendah atau realitasnya rendah, biaya dapat ditekan, jadi gak begitu mahal. Untuk kerugiannya atau minusnya sama, kontrol manajemen tidak terjamin. Untuk tree structure network, dia bentuknya seperti pohon bercabang gitu atau akar. Keuntungannya bersifat sentral, jadi kontrol manajemennya lebih terjamin. Kalau untuk kerugiannya atau minusnya, kalau pusat nodenya rusak, semuanya partisi lainnya akan rusak karena dia bersifat sentral. Selanjutnya ada ring network atau LAN. Dia berbentuk seperti ring atau cincin, saling terhubung. Dia keuntungannya, bila satu rusak, yang lain masih tetap berjalan. Dan kerugiannya atau minusnya, kontrol manajemennya kurang terjamin karena sifat desentralisasinya. Dan terakhir ada star network. Jadi keuntungannya itu kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral. Yang kedua, reliability-nya rendah. Kerugiannya kalau pusat rusak, yang lainnya ikut rusak. Jadi itu bersifat sentral. Sistem DDMS ini terdapat dua
yaitu ada jadi prosesor tunggal dan juga ada paralel. Jika prosesor tunggal, di mana sistem prosesor tidak memiliki kemampuan untuk berkembang, untuk menghitung skala efektivitas dan biaya, keandalan dan juga kinerja dari sistemnya. Kalau untuk paralel DDMS ini dijalankan dari berbagai multiprosesor, jadi lebih dari satu, untuk menopang beberapa prosesor dengan akses yang sama pada satu basis data. DBMS paralel ini membutuhkan sumber daya yang lebih besar agar dapat diakses bersama. Selanjutnya ada 3 arsitektur yang digunakan pada paralel DBMS ini. Yang pertama ada penggunaan memori bersama atau sharing memory. Yang kedua ada penggunaan disk bersama atau share disk. Yang ketiga, terakhir, penggunaan secara sendiri-sendiri atau share nothing. Penggunaan memori bersama adalah sebuah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor di dalam sistem tunggal yang menggunakan memori secara bersama-sama. Dikenal dengan SMP atau Symmetric Multiprocessing. Metode ini sering digunakan dalam bentuk workstation personal yang mensupport beberapa mikroprosesor dalam paralel DBMS tersebut. Yang kedua ada penggunaan disk bersama atau share disk dalam sebuah arsitektur yang mengoptimalkan jalannya suatu aplikasi yang tersentralisasi dan membutuhkan keberadaan data dan kinerjanya yang tinggi. Setiap prosesor dapat mengakses langsung semua disk, tetapi prosesor tersebut memiliki memorinya tersendiri. Yang terakhir ada penggunaan secara sendiri atau share nothing. Sering dikenal dengan MPP atau Massively Parallel Processing, yaitu arsitektur dari beberapa prosesor, di mana setiap prosesor itu bagian dari sistem yang lengkap, yang memiliki memori dan juga disk. Arsitektur ini dapat dihitung skalabilitasnya dibandingkan dengan share memory maupun yang penggunaan disk bersama atau share disk. Dan juga dapat mudah mensupport prosesor yang berukuran besar. Kinerjanya juga dapat optimal jika disimpan dalam lokal DBMS. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.